Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian subuh kita, kajian ibadah subuh kita pada hari ini di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan karya kita di sini Allah nilai sebagai amal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah maafkan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah permasalahan teknis kita bisa atasi, kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Dan pembahasan saya seperti biasa, tema besarnya adalah tentang Ghazul Fikri, tentang perang pemikiran. Oleh karena itu kadang-kadang kita membahas hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang terasa asing, ya. Tapi kalau buat saya berani bilang deh, kalau buat Gen Z sama Gen Alpha ini cukup viral, ya. Oleh karena itu bapak-bapak juga mungkin perlu tahu juga bahwa ini adalah hal-hal termasuk di antara hal yang sedang banyak diperbincangkan anak-anak muda sekarang, yaitu tentang stoikisme, ya. Dan kita tahu di Indonesia ini segala sesuatu yang baru gampang viralnya, ya, gampang sekali viralnya. Dulu ada ada ajaran dari filsafat Jepang, Ikigai, rame gitu ya. Kemudian ada yang bahas-bahas Tan Malaka, rame lagi gitu ya. Nah, kemudian sekarang banyak yang bahas stoikisme, ya. Jadi disinilah pentingnya kita, pentingnya pembahasan sejarah supaya kita nggak kehilangan jejak, gitu ya, supaya nggak terus-menerus muncul hal yang baru dengan tanda kutip, gitu ya. Kenapa saya bilang baru tanda kutip? Sebenarnya nggak ada yang baru, ya, kayak Tan Malaka jelas bukan tokoh baru, udah tokoh lama sekali, gitu ya. Apa yang dia alami sudah lama sekali, pemikirannya juga sudah lama dibantah. Sudah lama ada yang pendukungnya juga ada, gitu ya. Gak ada yang baru, ya. Tapi kemudian karena kita nggak pernah bahas lagi, kita terputus dari sejarah, ya, dari pendahulu kita, akibatnya seolah-olah seperti sesuatu yang baru. Ya, stoikisme ini juga demikian. Stoikisme ini adalah sebuah ideologi, gitu ya. Namanya isme, ya, berarti ideologi, ya, yang hasil dari filsafat Yunani kuno, pastinya udah ribuan tahun, ya, lebih tua daripada zaman Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi ini berkembangnya sebelum Masehi, ya, dan beberapa tahun belakangan ini kembali viral, ya. Ada beberapa influencernya yang mempopulerkan, ya, dan di Indonesia juga kayaknya setahunan kemarin udah mulai banyak dibincangkan orang, ya. Ini sejarah singkatnya saja, kita nggak perlu terlalu fokus di sini. Stoikisme ini lahir pada awal abad 3 sebelum Masehi, ya, dipelopori oleh seseorang bernama Zeno, yang ada patung ini bukan Zeno, ya. Dia adalah seorang filsuf dari Citium, sekarang di Siprus. Zeno ini ceritanya menarik karena dia awalnya bukan filsuf, dia awalnya adalah pedagang. Kemudian kapalnya karam di pesisir Athena, dia menetap di sana belajar dari berbagai filsuf, ya. Pada akhirnya Zeno mendirikan mazhab filsafatnya sendiri, namanya Zenoisme, ya, tapi di kemudian hari dikenal dengan nama Stoikisme. Stoikisme itu berasal dari kata stoa. Stoa itu artinya teras rumah, ya, teras rumah yang berwarna-warni, ya. Disitulah Zeno mengajari murid-muridnya, ya. Nah, kalau yang patungnya ini adalah tokoh Stoik yang barangkali paling terkenal, namanya Marcus Aurelius, ya. Marcus Aurelius ini kenapa terkenal? Karena dia kaisar Romawi, ya. Jadi seorang kaisar, ya, dan dia adalah seorang penganut stoikisme. Orang penganut stoikisme disebutnya stoik, gitu ya. Orang-orang stoik, ya.
dan dia adalah seorang kaisar, oleh karena itu pengaruhnya besar sekali, ya. Nah, ini beberapa tokoh Stoik. Yang pertama ya pastinya Zeno. Selain Zeno ada Chrysippus, dia adalah penulis dari sebagian besar karya-karya Stoik. Jadi kalau kita bicara karya-karya Stoik itu yang paling banyak adalah Chrysippus. Kemudian ada Seneca, filsuf yang bekerja sebagai penasihat bagi Kaisar Nero, ini Kaisar Romawi, ya. Kemudian Epictetus, mantan budak. Nah, ini menarik ya. Jadi penganut Stoikisme itu macam-macam backgroundnya, ya. Epictetus ini mantan budak. Waktu dia jadi budak dia kelihatan pinter sama majikannya, lalu kemudian disekolahin, ya, kemudian dimerdekakan, kemudian dia menjadi filsuf besar. Ada lagi Marcus Aurelius. Nah, ini yang ada patungnya di sebelah. Nah, kenapa ada patungnya? Karena dia kaisar, ya, kaisar Romawi yang jurnal hariannya, jadi dia punya diary. Kalau sekarang juga rame ya, sekarang juga orang pada nulis jurnal ya, journaling, ya. Jurnal hariannya diterbitkan dengan judul Meditations, ya. Jadi aslinya dia bukan nulis buku, dia nulis jurnal sendiri, ya, nulis diary. Dan kemudian setelah dia wafat, jurnal buku hariannya ini diterbitkan. Judulnya Meditations, renungan-renungan, ya. Jadi seorang kaisar yang suka merenung, ya. Dia bukan filsuf, artinya kalau ditanya Marcus Aurelius ngajar apa enggak, dia nggak ngajar sama sekali, ya. Cuman dia kaisar dan dia dikenal bijaksana, ya. Dan dia punya buku harian yang setelah dibaca menarik sekali, ya. Kemudian ada Cato, negarawan Romawi yang dikenang karena keberaniannya menentang Julius Caesar. Ya, jadi macam-macam backgroundnya. Ada yang kaisar, ada yang melawan kaisar, ya, kaisar yang lain maksudnya gitu ya. Nah, Marcus Aurelius ini kalau ada yang nonton film Gladiator, ya, Gladiator yang dulu Russell Crowe ya, itu kaisar yang sebelumnya itu adalah Marcus Aurelius, ya. Walaupun cerita film Gladiatornya fiksi, ya. Tapi betul ada tokoh yang namanya Marcus Aurelius, ya. Itu beberapa tokohnya. Nah, inilah skema pemikiran Stoikisme secara sederhana, ya. Jadi Stoikisme itu punya dua bagian. Yang pertama adalah bagian worldview-nya, yang kedua adalah bagian etikanya. Worldview itu bagian pemikiran, ya, kalau kita sederhanakan ya, worldview itu pemikiran, bagaimana cara seorang stoik berpikir, ya. Nah, stoikisme mengajarkan bahwa kebanyakan penderitaan manusia berasal dari penilaian yang salah terhadap dunia. Karena itu demi mencapai kebahagiaan, manusia harus menggunakan akalnya, rasionya, logikanya untuk mengubah cara pandangnya terhadap dunia, termasuk terhadap dirinya sendiri. Ya, detailnya gimana nanti kita bahas, gitu ya. Jadi intinya manusia itu kecewa, sedih, menderita, ya, marah gitu ya. Itu semua karena salah berpikir. Ya, maka kalau pikirannya diubah, ya, mindsetnya diubah, dia nggak akan mengalami masalah. Ya, kemudian yang kedua masalah etika. Kalau worldview itu masalah pemikiran, kalau etika masalah tindakan. Ya, jadi bagaimana cara dia menjadi orang yang baik. Nah, stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya kebaikan adalah kemuliaan pribadi manusia. Jadi satu-satunya kebaikan adalah kita jadi orang baik. Ya, di luar itu nggak ada. Ya, maksudnya apa sih? Artinya adalah tujuan akhirnya adalah kita jadi orang baik. Ya, nah, setelah jadi orang baik ngapain? Ya, kalau tadi kan saya berdoa gitu ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini jadi amal solih, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Mereka nggak bahas itu. Ya, jadi setelah Anda jadi orang baik apa? Apakah kemudian Anda merasakan hidup yang lebih baik? Enggak, pokoknya yang penting jadi orang baik. Ya, nggak ada akhirat, nggak ada pahala, nggak ada surga, nggak dibahas. Ya, pokoknya jadi orang baik. Ya, oleh karena itu manusia harus menjaga perilakunya agar tetap baik meskipun di saat-saat sulit. Ya, ini kalimatnya sekilas kelihatan bagus. Inilah Ghazul Fikri gitu ya. Ghazul Fikri itu kalau mudah ya bukan Ghazul Fikri gitu ya. Kalau ada kalimat ya misalnya mari kita murtad bareng-bareng. Nah, itu insya Allah gak banyak yang mau ikutan. Ya, orang-orang yang gak sholat pun kalau diajak murtad pun gak semuanya mau. Ya, tapi yang susah dari Ghazul Fikri itu adalah kadang-kadang kalimatnya kayak bagus, bener gitu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi salahnya di mana. Ya, nah ini kurang lebih ini skemanya. Ya, jadi stoikisme itu sekali lagi ada bagian pemikirannya, ada bagian tindakannya.
ya, bagaimana cara berpikir yang benar, kemudian bagaimana cara bertindak yang baik, ya. Nah, ini 3 cara berpikir yang benar. Ini 3 hal ini sangat ramai sekali dibicarakan oleh Gen Z, Gen Alpha sekarang. Ya, walaupun kadang-kadang namanya mereka nggak kenal gitu ya. Pertama, the dichotomy of control, ya, dikotomi kendali, ya. Nah, Stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, ya. Jadi harus dipisahkan, didikotomikan. Ada hal di dalam kendali kita, ada hal di luar kendali kita. Ya, apa yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita adalah pikiran, perasaan, keinginan, upaya dan reaksi. Ya, jadi pikiran kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita upayakan, kemudian bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu, itu semua kuasa kita. Di luar itu bukan kuasa kita. Nah, kata orang Stoik, jangan pikirin yang di luar kuasa kita. Pikirin aja apa yang dalam kuasa kita, pikiran kita, perasaan kita, respon kita, usaha kita. Ya. Nah, ini yang dia bilang tadi, kita menderita karena kita mikirin sesuatu di luar kuasa kita. Ya, kayak misalnya dalam pepatah, air susu dibalas dengan air tuba, gitu ya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya, yang penting buat kita, yang dalam kendali kita adalah perbuatan kita. Ya, adapun sikap orang lain, persepsi orang lain itu di luar kendali kita, jadi nggak usah dipikirin. Ya, cuekin aja. Ya, nah itu caranya supaya jadi bahagia. Ya, manusia harus fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikannya, bukan yang lain. Kemudian yang kedua ada prinsip memento mori, yaitu manusia mengingat mati. Ya, bagus ya, dzikrul maut. Ya, manusia ingat kenyataan bahwa dirinya suatu hari akan mati. Dengan mengingat mati, ia akan lebih menghargai hidup. Ya, tapi kalau dalam Islam kita harus pahami ini bedanya worldview Yunani sama worldview Islam. Kalau kita bicara dzikrul maut itu sama aja dengan zikrullah. Ya, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena setelah maut Anda ketemu Allah, kan begitu ya? Itu logis buat kita, kan? Nggak ada orang ingat mati, terus setelah mati apa? Blank, nggak ada. Orang Islam pasti setelah mati ingat apa? Ingat Allah. Ya, begitu kita mati kalimatnya adalah man rabbuka. Ya, begitu kita mati ketemu malaikat. Begitu kita mati yang kepikiran itu ya. Nah, makanya zikrul maut sama zikrullah itu sepaket. Ya, ingat mati, ingat Allah sepaket. Nggak usah dipisah-pisahkan ya. Tapi dalam bagi orang Yunani itu 2 hal yang nggak sepaket. Ya, jadi kalau dibilang kenapa kita harus ingat mati, ya maksudnya bukan karena kita harus mikirin pertanggungjawaban setelah mati, bukan itu yang dikatakan. Ya, kenapa dibilang kita harus ingat bahwa suatu hari akan mati, supaya kita menghargai yang sekarang ada. Kenapa? Karena yang sekarang ini doang yang kita punya. Ya. Nah, ini prinsip kayak gini banyak sekali dibahas, terutama justru sekarang orang-orang selain orang-orang Stoik yang mempromosikan pemikiran begini adalah orang ateis. Ya, orang ateis juga mengatakan begitu. Jadi kita nggak perlu agama buat jadi orang baik. Kita bisa kok jadi orang baik walaupun tanpa agama. Ya, orang ateis itu percaya kalau mati ya udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Ya, nggak terjadi apa-apa lagi. Nah, justru karena kita percaya itu, maka kita lebih menghargai hidup. Kata mereka begitu. Tapi kalau kita kan enggak. Ya, orang Islam tuh zikrul maut sama zikrullah itu sepaket. Ya, nggak mungkin kita ingat mati nggak ingat Allah. Ya, itu absurd sekali gitu ya. Kalau kayak begitu berarti kita nggak ngerti agama Islam. Nah, kemudian ada amor fati. Amor fati adalah belajar mencintai takdir. Artinya mencintai hidup apa adanya, termasuk segala kesulitan di dalamnya, tidak berusaha mengubah apapun yang terjadi atau tenggelam dalam perandaian. Ya, jadi apa yang terjadi ya udah terjadi aja. Ya, nggak usah minta apa yang beda. Ya, nggak usah berandai-andai. Ya, segala kesulitan dalam hidup dapat dipandang sebagai sebuah pelajaran. Ya. Nah, ini semuanya kalau kita lihat sekilas kayak bagus gitu ya, mencintai takdir. Takdir juga suatu konsep yang ada dalam ajaran Islam. Ya, masalahnya ya nanti masalahnya lah ya. Kita bahas ininya dulu aja ya. Kita bahas dulu bagaimana konsep stoikisme dulu ya. Ini 3 cara berpikir yang benar sekali lagi kalau menurut stoikisme. Ya, pertama kita membedakan mana yang dalam kendali kita dan mana yang tidak dalam kendali kita. Yang tidak dalam kendali kita nggak usah dipikirin. Kemudian kita ingat mati. Kenapa? Karena setelah hidup, karena yang kita punya cuma hidup ini doang. Ya, nggak ada hidup setelah mati itu nggak ada. Ya. Kemudian kita perlu mencintai takdir. Karena capek kalau kita berandai-andai.
Ya kita pengen A ternyata B, ya udah nggak usah dipikirin. Bagaimana kalau A? Nggak usah. Kan ternyata kenyataannya B, gitu ya. Jadi itu argumen mereka. Kemudian tadi kan ada bagian worldview, ada bagian etika. Etika itu masalah tindakan. Ya, bagaimana jadi orang baik menurut versi orang Stoik. Ya, sederhana saja ada 4, yaitu pertama kebijaksanaan. Ya, jadi orang yang baik itu orang yang bijak, ya, bisa tahu mana yang baik dan buruk, bisa menggunakan akalnya bikin keputusan yang benar. Kemudian keberanian, dia harus melakukan perbuatan yang benar di hadapan kesulitan, penderitaan dan ketakutan. Ya, jadi kalau diancam sekalipun dia harus berani. Kemudian dia adil, ya, dan kemudian dia sederhana. Ya, sederhana ini dalam arti tidak boleh tergantung pada apapun di dunia ini. Ya, jadi dia stoikisme ini agak unik karena dia mengajarkan bahwa kalaupun Anda berkecukupan, Anda harus sekali-kali hidup susah. Ya, jadi kalaupun kita hidup berkecukupan, kalau zaman dulu solusi mereka sederhana. Ya, jadi kalau Anda punya rumah yang nyaman, ya sekali-sekali pergi camping. Ya, gitu ya, pergi camping itu mau nggak mau hidup sederhana. Ya, yang tadinya tidur di kasur, jadi tidur di tanah bebatuan, gitu ya, otomatis lebih sederhana lah gitu ya. Kalau kita mungkin mandangnya nggak begitu, apalagi sekarang ada glamping. Ya, camping tapi mewah gitu ya. Camping ya tenda tapi dalamnya ada AC-nya gitu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi mereka mempraktekkan itu ya, mereka mempraktekkan itu walaupun mereka bisa makan tapi sekali-sekali mereka puasa. Ya, puasa tuh makanya kita bentar lagi udah masuk bulan Ramadan ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, telah diwajibkan kepada kamu siam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi semua umat manusia ini pernah diwajibkan puasa. Ya, semua umat para nabi itu pernah diajarkan berpuasa. Nah, nabinya orang Yunani apa? Siapa? Nggak tahu saya. Ya, wallahu bisawab gitu ya. Tapi yang pasti ya semua manusia ini dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan dari masa ke masa Allah kirimkan nabi dan rasul, ya, dan nggak pernah tidak ada ajaran puasa. Ya, makanya di semua agama kita temui ada konsep puasa, ya, walaupun beda-beda, ya, karena asalnya satu, ya. Nah, ini 4 karakter mulia, kayaknya bagus gitu ya, bagus semua. Ya, mungkin kalau karakter mulia ini sih kita nggak terlalu banyak kritisi, ya. Yang bermasalah adalah pada worldview-nya tadi, ya. Nah, sebelum kita bicara tentang konsepnya, gitu, mengkritisi konsepnya, kita lihat dulu prakteknya. Ya, ada beberapa kritik terhadap praktek stoikisme. Ya, pertama ada tokoh-tokoh besar kayak Seneca tadi. Ya, Seneca itu salah seorang pemuka ajaran stoikisme, tapi dia penasihat dari Kaisar Romawi yang paling kejam. Ya. Jadi tadi stoikisme itu kayaknya bagus, semua mulia semua gitu ya. Sifat-sifat mulianya juga keberanian, keadilan, kebijaksanaan. Tapi dia penasihat dari Kaisar Nero. Ya, kita tahu di seluruh Kaisar Romawi itu ada ratusan ya. Kaisar Romawi itu ratusan dan Romawi itu pernah pecah jadi 2 ya. Jadi pernah pecah jadi 4 bahkan ya. Nah, dari keseluruhan Kaisar Romawi itu ya, yang dianggap gila itu ada 2. Nero sama Caligula, ya, 2 itu benar-benar gila. Mereka hobi sekali nyiksa orang, ya, hobi sekali pesta-pesta nggak jelas gitu ya. Ini saya juga belum tahu penjelasannya. Barangkali para psikiater lebih paham gitu ya. Apa sih hubungannya antara, biasanya kalau dalam bahasa Inggris sepaket ya, sex and violence, ya. Jadi pokoknya yang orang yang orang yang tunduk pada syahwat seksualnya, ya, biasanya juga termasuk orang yang suka melakukan kekerasan. Itu biasanya sepaket, ya, sex and violence itu sepaket, ya. Nah sama, ya, Nero dan Caligula itu kayak begitu. Seneca ini penganut ajaran stoikisme. Ya, dia ngajarin hal-hal yang kayak tadi dibahas gitu ya, bahwa kita nih nggak perlu berusaha mengubah takdir, kita harus berani, kita harus bijaksana sama orang lain, ya. Tapi dia penasihat Kaisar Romawi yang paling kejam, yaitu Nero, dan dia nggak berbuat apa-apa, ya. Nah, walaupun stoikisme mengajarkan kesederhanaan, Seneca sendiri hidup bergelimang harta, ya, dan sumber kekayaannya diperdebatkan.
Karena salah satu sumber kekayaannya adalah dari pinjaman berbunga tinggi, ya, jadi dari riba, ya. Kok bisa yang kayak begini ngajarin stoikisme, ya? Stoikisme tadi bagus-bagus semua. Sebenarnya inilah problem di Barat. Saya tunda dulu sedikit penjelasannya, ya. Marcus Aurelius yang tadi kaisar yang terkenal bijaksana, ya, itu memang banyak cerita-cerita kebijaksanaannya gitu, ya. Tapi pada kenyataannya di masa kepemimpinannya juga terjadi perang berkepanjangan. Ya, Aurelius juga dikritisi karena menjadikan putranya yang tidak baik, Commodus, sebagai penerus. Ya, di film The Gladiator juga begitu masalahnya gitu kan. Ya, jadi anaknya Marcus Aurelius itu nggak benar gitu, ya. Tapi tetap dia yang jadi kaisar. Ya, diangkat sama kaisarnya sendiri, sama Marcus Aurelius, ya. Aurelius juga bertindak kejam pada umat Kristiani di wilayah kekuasaannya. Jadi awalnya agama Kristen itu terlarang di Romawi, ya. Di masa Marcus Aurelius masih terlarang, ya, dan itu disiksa juga sama dia, ya. Nah, padahal dia ngajarin hal-hal yang kayak tadi, ya. Nah, ada dua hal yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwa pertama, ya, pada dasarnya inilah masalah ilmu di Barat. Ya, ada seorang pendeta namanya Paul Johnson. Paul Johnson itu nulis buku judulnya Intellectuals. Dia menceritakan kerusakan ilmu di Barat itu terjadi karena yang berbicara tidak melaksanakan. Ya, sering sekali terjadi gitu, ya. Seperti di surat As-Saff, ya. Ya ulina manu, kenapa orang beriman gitu, ya. Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun, ya, ayat ketiganya itu, ya, ayat kedua dan ketiganya, ya. Allah tuh murka karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, ya. Kalau dalam Islam itu sesuatu yang terlarang, tapi di Barat itulah yang terjadi. Ya, ada tokoh yang sering saya jadikan contoh, ada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu nulis buku tentang filsafat pendidikan anak, tapi dia sendiri nggak suka anak. Ya, dia punya anak lima-limanya dia buang ke panti asuhan. Ya, kemudian anak-anak muda banyak yang terpesona sama pemikiran Karl Marx. Karl Marx bicara tentang masyarakat tanpa kelas, itu masyarakat yang paling ideal. Tapi dia sendiri nggak pernah memimpin masyarakat, ya. Artinya dia nggak pernah membuktikan bahwa teori dia berhasil. Cuman teorinya setebel ini bukunya, gitu, ya. Jadi orang kalau lihat bukunya tuh terpesona, nih orang udah mikirin segala hal, ya, segala-galanya dia pikirin. Pernah nggak dia praktekkan? Enggak. Dia pernah nggak jadi orang pemimpin masyarakat? Nggak pernah loh. Karl Marx itu cuma nulis buku aja. Ya, penganut-penganutnya yang kemudian jadi pemimpin, ya, ada Stalin, ada Lenin, gitu, ya, itu yang pernah jadi presiden. Karl Marx nggak pernah jadi apa-apa, dia cuma jadi penulis saja, ya. Jadi teori yang dia katakan itu nggak pernah dia praktekkan. Dia nggak bisa bilang bahwa ini pernah berhasil, teori semua, ya. Dan orang Barat tuh suka sekali dengan tesis, antitesis, dan sintesis, ya. Jadi buat dia ilmu tuh buat berdebat aja. Ya, kita berdebat teori mana yang lebih hebat, teori mana yang lebih bagus, gitu, ya. Nanti masalah teori dijalankan apa enggak lain soal, ya. Nah, itu di Indonesia pernah sebelum pandemi kemarin ada di UIN Jogja ada orang bikin disertasi tentang menghalalkan zina, ya. Jadi dia bilang zaman dulu budak perempuan itu boleh digauli, halal digauli. Ya, nah zaman sekarang perbudakan udah nggak ada. Kata dia, kalau gitu apa sekarang? Kalau gitu sekarang pegawai boleh. Ya, kata dia begitu. Ya, begitu diwawancara sama Republika, wartawannya nanya, Pak, kalau terjadi pada anak bapak gimana? Jawabannya, oh jangan nanya kayak begitu. Ya, itulah bagaimana orang tuh berteori, ya, tapi dia bahkan nggak punya keinginan praktekkan. Ya, dia punya teori dan dia nggak mempraktekkan, dia nggak mewujudkannya dan nggak punya keinginan, gitu, ya. Artinya kalau terjadi sama dia pun dia nggak mau, gitu, ya. Tapi dia mengatakan ke semua orang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Itulah masalah ilmu di Barat, ya. Di Indonesia juga udah menular, ya. Dulu 2005 apa 2007, ya, ada seorang pakar parenting yang bikin heboh. Kenapa? Dia bikin buku, saya lupa judul bukunya. Dalam bukunya itu dia bicara kepada para remaja dan dia pakar parenting, ya, pakar dalam masalah pengasuhan anak, ya, pengasuhan anak-anak. Kemudian dia bikin buku tentang remaja. Dalam buku itu dia mengatakan anak-anak remaja kalau
kalau punya keinginan berhubungan dengan pacarnya, ya silakan aja. Yang penting siap bertanggung jawab. Ya, lalu jadi heboh se-Indonesia. Kenapa heboh? Kok pakar parenting ngomong kayak begitu? Ternyata jangankan punya anak, punya istri aja belum. Ya, jadi kok bisa ada orang belum punya anak jadi pakar parenting? Ya, itu kan absurd sebenarnya dalam Islam. Ya, tapi di Barat hal kayak begitu sering terjadi. Ya, itu makanya teori-teori di Barat itu kita harus kritisi. Ya, kadang-kadang mereka nggak ngerjain apa yang mereka omongin. Ya, satu, ya itu catatan pertama. Catatan kedua, di situ perlunya kita melihat fakta-fakta sejarah. Ya, kenapa? Mungkin dan ini terjadi di Barat gitu ya. Ada beberapa orang yang bicara tentang persamaan hak, bahwa manusia itu sama di hadapan hukum, bahwa semua manusia berhak mendapatkan hak asasinya dengan baik, bla 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 bla. Tapi ternyata dalam pikiran dia manusia itu bangsanya sendiri doang, di luar bangsanya bukan manusia. Ya, nah Marcus Aurelius kayaknya kayak begitu. Jadi dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus saling menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus saling menghormati. Tapi manusia itu orang Romawi doang. Di luar itu orang barbar. Ya, itu masalahnya. Itu pentingnya kita ngelihat fakta sejarah. Ya, antara dia omongin sama dikerjain sama apa enggak? Jangan-jangan dia berpikir begitu. Karena emang ada orang berpikir begitu. Ya, ada orang-orang yang menganggap bangsa lain bukan manusia gitu ya. Ya, kita sama manusia harus saling begini, saling begitu. Yang manusia siapa? Ya kita doang. Di antaranya zaman sekarang siapa? Zionis. Ya, Zionis kayak begitu. Ya, Zionis kayak begitu. Kalau ngomong bagus-bagus, ya ternyata yang bagus-bagus itu buat mereka sendiri. Ya, orang Palestina manusia bukan? Bukan. Ya, orang Gaza manusia bukan? Enggak. Ya. Nah, ini makanya kita perlu memberikan catatan minimal 2 itu. Ya, karena kita lihat antara teori sama praktek nggak sama. Ya, nah karena kita nggak tahu bahwa kejadiannya kayak begini, maka filsafat mereka kita terima bulat-bulat, seolah-olah kayak berhasil aja gitu. Ya, ini makanya saya selalu berpesan bahwa kalau belajar filsafat jangan lupa sama sejarahnya. Ya, sejarah itu penting. Ya, kita belajar filsafat Yunani, tapi Anda tahu nggak orang Yunani kayak apa aslinya? Ya, karena kalau kita anggap semua omongan Aristoteles itu benar terjadi gitu ya, nah, kita telan bulat-bulat kayak ini orang baik banget gitu. Padahal kenyataannya nggak selalu. Ya, nggak semua yang dia katakan itu dia kerjakan. Problem fundamental dari stoikisme adalah tidak ada, atau pada ajaran filsafat pada umumnya, bukan stoikisme aja gitu ya. Semua ajaran filsafat Yunani adalah absennya Tuhan. Kenapa? Karena filsafat di Yunani memang muncul karena ajaran agama tidak bisa memberikan jawaban. Ya, kalau nggak salah pernah saya bahas di sini gitu ya. Jadi sekarang orang bertanya kepada saya, kenapa orang belajar filsafat jadi kelihatannya sinis sama agama? Ya, yang dia bilang filsafat itu filsafat Yunani. Ya, kenapa orang belajar filsafat Yunani jadi sinis sama agama? Karena emang orang Yunani dulu berfilsafat karena agamanya nggak bisa ngasih penjelasan. Ya, saya kasih contoh misalnya saya sering ngasih contoh misalnya tentang pribadinya Zeus. Ya, Zeus itu dewa terkuat generasi ketiga. Generasi pertamanya Uranos. Ya, Uranos itu dewa terkuat yang paling pertama gitu ya. Nah, zaman dulu kan dalam mitologi Yunani dewa itu beranak pinak. Ya, beranak pinak. Kira-kira apa yang terjadi kalau dewa beranak pinak? Ya, dewa beranak gitu ya. Kalau Tuhan beranak gitu ya. Nah, kita kan kalau buat kita absurd lah ya, kita lam yalid walam yulad. Allah tuh nggak beranak dan tidak diperanakkan gitu ya. Tapi kalau Tuhan punya anak, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya kayak manusia punya anak. Ya, manusia punya anak, kadang-kadang anak dan orang tua jadi musuh. Kadang-kadang anak bisa mengalahkan orang tuanya. Itu persis terjadi pada mitologi Yunani. Jadi Uranos jadi dewa terkuat, ya begitu dia punya anak banyak, dia khawatir nanti kalau anak saya lebih sakti dari saya gimana? Ya, kalau manusia kita udah paham sendiri bahwa kita suatu saat akan tua, ya kita suatu saat akan lemah. Kalau anak kita kuat, bagus. Kenapa? Dia bisa ngurusin saya. Nah, tapi kalau dewa, dia nggak tambah tua. Jadi ketika dia berpikir anak saya lebih sakti daripada saya, dia merasa terancam. Ya, dia anggap itu kompetitor. Ya,
Uranus tuh khawatir nanti kalau anak saya lebih sakti, lebih kuat gimana ceritanya, ya. Maka dia cegah istrinya melahirkan. Ya, istrinya namanya Gaia, nggak boleh melahirkan lagi. Ya, akhirnya Gaia nanya kepada anak-anaknya, siapa yang bisa mengalahkan bapak kalian? Yang bisa mengalahkan namanya Kronos. Ya, Kronos kemudian mengalahkan Uranus. Dia jadi dewa terkuat generasi kedua. Begitu dia punya anak banyak, Kronos mengalami paranoia yang sama. Dia khawatir lagi. Kalau nanti anak saya jadi dewa terkuat gimana? Saya tersingkir dong. Ya, maka begitu anaknya lahir, dia makan. Bayangin mitologi Yunani kayak begitu. Ya, dewa makan anaknya sendiri. Ya. Nah, begitu tapi sebelum dia makan anak dia udah banyak, ya. Nah, anak akhirnya istrinya menyelamatkan anaknya satu orang diselamatkan. Yang selamat itulah jadi Zeus. Zeus jadi dewa generasi ketiga, dewa terkuat generasi ketiga. Dia ngalahin Kronos dan sebagainya, ya. Nah, ketika Zeus jadi dewa terkuat, istri pertamanya, kebetulan istri pertamanya namanya Metis, dia adalah dewi kebijaksanaan. Dewi kebijaksanaan itu tahu masa depan, makanya bijaksana. Ya. Nah, suatu kali Metis itu yang mengatakan, nanti dari rahim saya lahir dewa terkuat. Khawatirlah Zeus. Solusinya apa? Kalau si Uranus dia cegah istrinya melahirkan. Kalau si Kronos anaknya lahir dia makan. Kalau Zeus solusinya apa? Istrinya dia makan. Ya, istrinya sendiri dia makan. Ya. Dan Zeus itu tindakannya banyak sekali yang perlu dicatat sekali. Ya, dapat catatan gitu ya. Zeus itu punya istri namanya Hera. Hera tuh diperkosa dulu baru dinikahi. Kemudian dia memperkosa kakak perempuannya sendiri, Demeter. Dia memperkosa Dewi Eropa. Dia memperkosa perempuan-perempuan dalam jenis manusia. Ya, makanya punya anak Hercules, Perseus itu anak haram semua. Ya, dan kemudian dia memperkosa Ganymede. Ganymede itu siapa? Ganymede itu anak gembala anaknya Raja Troya. Lagi menggembala kambing, dia ambil ke langit Olympus, diperkosa. Siapa Ganymede? Anak laki-laki. Ya, jadi bisa dibayangkan. Kayak begitulah Zeus. Ya, pertanyaannya, setelah Anda tahu sekian banyak hal tentang Zeus, pertanyaannya adalah apa hikmah yang Anda dapatkan dari pribadi Zeus? Gak ada apa-apa. Ya, apakah dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Apa konsep keadilan dalam mitologi Yunani? Enggak ada. Apa konsep yang hak dan yang batil, keadilan dan kezoliman? Enggak ada sama sekali. Zeusnya sendiri zolim, ya. Tuhannya aja zolim, gitu. Ya, itu kenapa filsafat Yunani lahir, karena dia melihat agama saya ini nggak bisa ngasih apa-apa, nggak ngajarin saya untuk jadi orang cerdas, gitu, nggak ngajarin saya untuk jadi orang baik. Apa hikmahnya? Nggak jelas. Ya, maka orang Yunani dulu perang terus. Jadi filsafat Yunani ketika muncul memang dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, karena agamanya nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, konyolnya orang Islam belajar filsafat juga, kemudian dia bersikap hal yang sama dengan agamanya sendiri. Ya, padahal agama kita nggak kayak gitu. Ya, kita mau tahu konsep keadilan dalam agama kita cukup jelas semuanya. Ya, banyak pembahasan soal keadilan, yang hak dan yang batil, kasih sayang. Udah nggak usah dibahas, nggak usah cari yang lain-lain aneh-aneh gitu ya. Udah cukup banyak. Ya, kalau mereka bingung sendiri apa itu kasih sayang, bagaimana berkasih sayang. Ya, karena Tuhannya nggak ngajarin. Ya, nabi juga nggak ada. Gitu ya. Nah, bentar lagi ya saya lihat ada film itu Odysseus ya, The Odyssey ini ya. Kalau filmnya akurat dengan buku aslinya, ya di situ kita bisa lihat absurdnya konsep ketuhanan Yunani. Ya, jadi kenapa dalam filsafat itu nggak pernah bahas Tuhan, filsafat Yunani? Ya karena filsafat Yunani lahir dari kekosongan itu, gitu, kekosongan agama. Ya, agama tuh nggak bisa ngasih apa-apa, makanya filsafat Yunani lahir. Tapi orang Islam perlu nggak kayak begitu? Ya kan agama kita nggak punya masalah itu. Ya, makanya ketika mereka bilang ingat mati itu bukan ingat Allah, bukan ingat Tuhan. Ingat mati nggak sama dengan ingat Zeus. Ya, tadi saya belum cerita dalam agama Yunani kuno nggak ada konsep akhiratnya nggak sama dengan kita. Ya, konsep akhiratnya Yunani gimana sih? Orang kalau sudah mati jiwanya akan hidup di alam underworld, alam di bawah tanah yang dikuasai sama dewa Hades.
Hades itu kakaknya Zeus. Ya, kita akan hidup di alam dia. Terus ngapain kita? Yang jahat disiksa, yang baik dapat surga. Nggak ada konsep surga neraka. Semuanya cuma jadi zombie. Mondar mandir aja, mondar mandir ya, jalan-jalan terus nggak tentu arah sampai akhirnya jiwa tuh kecapean sendiri. Ya, jadi orang baik atau orang jahat nasibnya sama. Ya, ya kan bayangin kita punya agama kayak begitu, nggak termotivasi kita jadi orang baik. Ya, kenapa? Oh nggak ada surga. Ya, nggak termotivasi kita membela keadilan. Kenapa? Oh, nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi orang jahat juga nggak disiksa. Ya tersiksa juga, tapi sama dengan yang lain. Ya, nah, makanya ingat mati nggak otomatis ingat akhirat buat mereka. Ya, karena akhirat itu nggak blank gitu. Ya, nggak jelas. Ada penjelasannya, akhirat itu nanti di alam dikuasai Hades, Anda mondar mandir. Nah orang filsafat kan nggak percaya itu. Ya apa iya kayak begitu konsepnya, nggak jelas. Ya, nah, akhirnya mereka jadi kayak agnostik begitu. Ya, jadi begitulah filsafat Yunani lahir. Makanya saya sering katakan jangan belajar filsafat Yunani kalau nggak tahu sejarah Yunani. Jangan lupa belajar sejarahnya supaya kita ngerti kenapa sih mereka berpikir kayak begitu. Ya, sekarang orang kalau mau belajar filsafat didoktrin dulu, kosongkan dulu pikiran, ya, kosongkan dulu gelasnya biar bisa diisi. Emang ada pikiran yang kosong? Itu namanya hipnotis barangkali gitu ya. Orang kalau mau dihipnotis ya begitu, ya. Nah, kan nggak fair orang disuruh kosongkan pikiran dulu gitu ya, kosongkan gelasnya dulu, ya. Ya itu namanya memberikan diri untuk didoktrin, ya. Walaupun kaum Stoik mengatakan bahwa alam ini digerakkan oleh suatu akal, tapi mereka tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Ya, kalau nggak ada Tuhan, efeknya apa? Macam masalah-masalah berikutnya muncul. Yang pertama, dia memandang kehidupan ini satu-satunya kehidupan. Ya, kehidupan inilah satu-satunya kehidupan, gak ada kehidupan berikutnya. Ya, dan karakter mulia adalah satunya kebaikan. Ya, padahal ada kebaikan yang lain, apa? Kebaikan pembalasan Allah di akhirat. Ya, jadi nggak ada penegasan tentang keberadaan Tuhan, nggak ada penjelasan tentang karakter Tuhan. Ya, walaupun Stoikisme menekankan pada karakter mulia di saat-saat sulit, pada kenyataannya nggak bisa dipraktekkan secara konsisten. Ya, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW ya misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka berkata baiklah atau diam. Ya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa harus ingat Allah dan hari akhir? Karena kalau nggak ingat Allah susah memelihara akhlak baik itu susah. Ya, emang bisa kita berakhlak baik sama orang yang jahat, orang yang nyebelin sama kita? Nggak semudah itu. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi saya juga nggak akan mengatakan semua pasti bisa. Enggak, susah. Ya, harus ingat Allah, harus ingat akhirat. Ya, nggak ingat Allah mah susah. Ya, akhlak tuh bisa dijaga kalau kita ingat Allah. Sekarang dia nggak ada konsep Tuhannya. Terus dia bilang yang penting kita jadi orang baik. Tujuan akhirnya jadi apa? Jadi orang baik, udah gitu. Ya, kalau kita kan tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya supaya kita kembali pada Allah dalam keadaan Allah ridho pada kita. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita rujuk, kita kembali pada Allah. Nah, kembalinya dalam keadaan baik. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya bukan jadi orang baik di dunia. Ya, jadi orang baik di dunia supaya kita kembali ke akhirat dalam keadaan jadi orang yang baik, diridhoi sama Allah. Kan gitu enak gitu ya. Jelas. Sekarang kalau setelah dunia ini gak ada apa-apa, motivasinya apa? Ya. Nah, mungkin dalam keadaan sehari-hari keadaan lagi gampang, bisalah kita termotivasi dengan kayak begitu. Yang penting saya jadi orang baik, yang penting saya jadi orang baik. Tapi ketika lagi susah, harus ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah mah berat gitu. Ya, kalau berhadapan sama orang yang ngeselin kita punya sakit hati sama dia, kita punya dendam sama dia, lalu kita disuruh berbuat baik sama dia, kalau nggak ingat Allah mah berat. Ya, dan kalau kita baca sirah nabawiyah, Rasulullah SAW sendiri menunjukkan bahwa beliau nggak selalu mudah berbuat baik sama orang, memaafkan orang tuh nggak selalu mudah. Ya, Nabi aja susah memaafkan beberapa orang, di antaranya yang bunuh Hamzah, ya, yang nyuruh namanya Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan, ya, kemudian yang membunuhnya namanya Wahsy, ya, seorang budak. Dua-duanya masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, apa kata Rasulullah SAW? Ya, saya terima keislaman kamu, tapi kalau ada saya kamu jauh-jauh.
jangan deket-deket. Ya, nggak sanggup ngelihat wajahnya. Karena jahat sekali. Hamzah tuh dibunuh dengan tombak, setelah dia mati jantungnya dicongkel, dikunyah, tadinya mau ditelen, tapi kan nggak ketelen, dimuntahin lagi. Itu yang diperbuat sama Hindun. Ya, dan Rasulullah SAW tuh Hamzah itu paman Rasulullah SAW, tapi seumuran sama beliau, teman mainnya. Makanya beliau tuh sakit hati sekali ngelihat jenazah Hamzah diperlakukan seperti itu. Ya, maka nggak mudah maafkan. Ya, nggak mudah. Memang itulah manusia. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan saya selalu mudah maafin semua orang, Ustaz, itu mah ngomong doang. Nggak percaya saya. Kenapa? Rasulullah SAW aja nggak mudah. Kalau beliau aja nggak mudah, ya apalagi kita. Ya, kalau nggak ingat Allah nggak mudah. Nggak mudah berbuat baik sama orang jahat yang jahat sama kita tuh nggak gampang. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, stoikisme tuh nggak realistis. Ya, nggak bakal bisa dipraktekkan dalam segala hal. Ya, kecuali kalau dia ingat Tuhan. Masalah kedua, ya karena nggak ada konsep Tuhan tadi, ya. Nah, stoikisme ini menarik perhatian sekarang nih. Kenapa? Karena masalah mental health, kesehatan mental, gitu ya. Jadi dianggap filsafat stoikisme ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan mental. Kayak tadi dikotomi of control, nggak usah mikirin hal-hal di luar kendali kita. Ya, betul, di satu sisi jiwa kita harus sehat, betul. Di satu sisi jiwa kita harus istirahat, itu juga betul. Ya, kadang-kadang kita lagi terlalu banyak masalah, kita perlu istirahat dulu, gitu ya. Boleh, tapi ada sisi lain. Sisi lain dalam kehidupan kita adalah mujahadah. Kita juga harus berjihad. Berjihad ini bukan, mujahadah ini beda dengan jihad. Kalau jihad itu biasanya kalau orang bicara jihad berarti perang, gitu ya, jihad qital. Kalau mujahadah itu termasuk berjihad dengan diri sendiri. Ya, kita juga harus berjuang. Jangan terlalu gampang mengatakan ini di luar kendali saya. Ya, terlalu gampang. Ya, misalnya tadi ya dikatakan bagus kan ya. Misalnya sekilas kelihatan bagus. Ya, misalnya dikatakan bahwa kita yang dalam kendali kita adalah perbuatan kita. Kita berbuat baik. Persepsi orang itu di luar kendali kita. Nggak usah dipikirin. Apakah dia akan gak suka, dia akan dengki, dia akan ngefitnah, gak usah dipikirin. Dalam Islam kayak begitu enggak? Enggak. Memfitnah tuh gak boleh, tapi memancing fitnah juga gak boleh. Ya, jadi kita harus peduli sama persepsi orang. Ya, kita gak boleh memancing fitnah orang. Makanya kalau menikah jangan sembunyi-sembunyi. Ya, jangan sembunyi-sembunyi, jangan nikah siri, ada walimahnya biar orang tahu bahwa kita sudah menikah. Nanti kalau jalan berdua nggak ada fitnah, ya. Kemudian ada syariat misalnya yang tidak diperdebatkan oleh ulama manapun, ya. Syariat apa? Kalau udah biasa 2 rakaat sebelum subuh, kemudian terlewat, ya, tiba-tiba bangun-bangun udah komat, langsung lari ke masjid, nggak sempet 2 rakaat sebelum subuh. Kalau udah biasa 2 rakaat sebelum subuh, boleh diqodho setelah subuh, ya. Itu nggak diperdebatkan ulama manapun. Ya, tapi ditambahin sama para ulama nasihat. Kalau bisa kerjainnya jangan di masjid. Kenapa? Mengundang fitnah. Ya, ada orang-orang nggak ngerti begitu lihat habis sholat subuh tiba-tiba sholat 2 rakaat. Wah, ini sesat, bid'ah, gitu ya. Ya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti bahwa kalau udah terbiasa boleh diqodho. Ya, kalau terbiasa, kalau belum biasa enggak. Ya. Nah, jadi menghindari supaya orang nggak curiga. Ya, makanya para ulama fikih menjadikan urf, adat sebagai syariat. Ya, kalau orang daerah setempat nih yang diperdebatkan sekarang masalah kayak begini kan, cium tangan boleh apa enggak? Kalau orang masyarakat sekitar udah biasa, kita jangan beda sendiri, jangan suka aneh-aneh sendiri gitu ya. Sengaja kita nggak mau cium tangan, kenapa? Ini nggak pernah diajarkan. Cium tangan itu nggak haram juga. Ya, kalau orang udah biasa ngerjain, ya kita jangan pengen aneh sendiri gitu. Ya, yang nggak boleh cium tangan sama lawan jenis, yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau orang Sunda nih, saya orang Minang, saya nggak ada kebiasaan cium tangan sama sekali. Tapi istri saya orang Sunda, di keluarga dia sama kakaknya juga cium tangan. Ya, jangan sama orang tua gitu ya. Nah, ya kalau kita ke keluarga istri ya kita ikutin. Ya, nggak usah sengaja bikin konflik gitu loh. Ya, nggak usah sengaja bikin konflik. Kalau emang bukan sesuatu yang haram ya jangan aneh-aneh lah. Ya, jangan hobi lain sendiri gitu. Itu nggak baik gitu. Ya, itu mengundang fitnah. Ya, jadi persepsi orang bukan berarti di luar kendali kita, ya betul, tapi kita bukan berarti kita nggak peduli. Ya,
Dan apakah betul pikiran, perasaan itu adalah di dalam kendali kita? Ya kalau semua dalam kendali kita, gampang. Ya pada kenyataannya justru hal-hal kayak gitu kadang-kadang di luar kendali kita. Ya apakah semua orang bisa mengendalikan pikirannya setiap saat? Nggak selalu. Apakah perasaan bisa dikendalikan setiap saat? Nggak yakin. Ya nggak yakin. Ya jadi akhirnya seolah-olah kayak kita dalam kendali terhadap diri kita sendiri. Ya bagus sih kalau kita belajar mengendalikan, bagus. Tapi kalau kita mengatakan ini semua dalam kendali saya, ya Anda lupa bahwa Allahus Somad, bahwa segala sesuatu dalam kendali Allah, bukan dalam kendali kita. Ya, hati kita dalam kendali Allah juga. Ya, kita datang ke sini karena kaki kita digerakkan sama Allah sampai ke sini. Ya, jangan kira kita bisa ngerjain semuanya sendiri. Ya, terlalu percaya diri sama kemampuan sendiri, akhirnya nggak ada tawakal. Ya kita kuat dalam berikhtiar tapi lupa tawakal. Nanti kalau gagal gimana? Nah itu masalah berikutnya. Ya kalau gagal gimana? Kata orang stoik, katanya yang penting kita berkarakter baik dalam segala situasi. Kalau gagal gimana? Ya bagaimana anda menyikapi kegagalan? Ya nah kalau orang Islam sederhana. Kalau gagal gimana? Taubat, selesai. Ya oh saya gagal mengendalikan diri, tadi terlanjur marah, terlanjur emosi. Terus sekarang ngapain dong? Ya tobat aja udah, ya tobat, perbaiki masalahnya, ya selesai. Ya karena emang manusia nggak pernah dalam kendali dirinya sendiri, nggak pernah dalam kendali sepenuhnya. Ya, jangan mengira kita mengendalikan segala sesuatunya sendiri. Perasaan kita kendalikan sendiri, banyak macam-macam dalam diri kita. Ada hormon-hormon, ada segala hal yang terjadi dalam diri kita yang bikin kita tiba-tiba marah, bikin kita tiba-tiba pikiran lagi mumet gitu ya. Kadang-kadang masalah kesehatan, ya nggak selalu masalah kejiwaan, ya. Ya jadi stoikisme itu kalau kita ikutin kurang mujahadahnya, ya kurang mujahadahnya. Kalau gagal ya udah, gitu ya, itu di luar kendali kita. Tahu dari mana? Padahal kalau kita gagal, ya boleh kita coba lagi dong. Boleh kita coba lagi kalau bisa dikerjain lagi gitu ya. Kemudian masalah berikutnya adalah karena sifatnya lebih pada introspeksi, maka memang stoikisme menawarkan beberapa hal yang baik. Tapi dia cenderung individualis dan tidak memberi penekanan pada tugas sebagai khalifah fil ard. Ya, jadi nggak ada membela kebenaran, membela orang lain. Ya, memang dia bagus buat melindungi diri sendiri. Tapi bagaimana kita melindungi orang lain? Ya, nah walaupun stoikisme populer di Romawi, pada kenyataannya nggak pernah jadi mainstream di Romawi, dan cuma Marcus Aurelius aja kaisar yang merupakan tokoh stoik. Itu pun dengan catatan tadi gitu ya, bahwa kadang-kadang dia nggak melaksanakan apa yang dia bicarakan. Ya, jadi nggak ada penekanan pada harus melakukan kebaikan secara berjamaah, ngajak orang lain untuk berbuat baik. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak ada. Karena selalu individualis, yang penting buat kita. Yang penting buat kita. Nggak ngajak orang lain buat jadi orang baik, ya. Atau nggak ngajak orang lain mencegah kemungkaran, ya. Padahal itu esensial betul dalam agama kita. Ya, ini ayat yang terlalu sering saya bahas gitu ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 30, ya, bahwa kita ini dijadikan Allah sebagai khalifah. Ya, kita ini bukan buat diri kita sendiri. Betul bahwa jiwa kita butuh istirahat. Jiwa kita kadang-kadang sakit perlu disembuhkan, ya. Tapi setelah sembuh kita harus lari, kita harus bergerak, ya. Bukan menemukan ketenangan terus nggak apa-ngapain, ya. Nggak seperti itu, ya. Zaman dulu para mujahid, ya, siang harinya berjihad, malam harinya mereka qiyamul lail, malam harinya mereka menghafalkan Quran. Kenapa orang ngafalin Quran dengan Quran dalam dadanya mereka jadi semangat berjihad? Itu yang sekarang dilakukan orang Gaza kan? Di Gaza tuh ya. Gaza tuh 2 tahun genosida. Tiba-tiba kemarin 500 orang lulus sebagai penghafal Quran. Ya, baru selesai saya baca beritanya, muncul berita berikutnya lagi 168 orang dilantik lulus sebagai dokter. Kapan belajarnya? Kapan kuliahnya? Itu namanya mujahadah. Mujahadah tuh nggak selalu jihad, nggak selalu jihad perang gitu ya. Mujahadah tuh artinya berusaha keras, ya, berjuang dalam belajar, berjuang dalam mencari nafkah gitu ya. Orang Islam tuh harus bermujahadah,
Karena kita khalifah fil ard, kita nih punya tanggung jawab. Kita hidup bukan buat diri sendiri. Ada anak, ada istri yang harus dibela, harus dipenuhi kebutuhannya. Apapun terjadi mereka harus makan. Kita harus bermujahadah. Ya. Jadi kita nggak bisa cuma ngurusin diri sendiri aja terus gitu ya. Cari ketenangan perlu nggak? Perlu. Buat apa? Supaya bisa lari lagi. Jangan tenang aja terus gitu ya. Ya, kita banyak zikir, habis itu ngapain? Gak apa-ngapain, zikir aja terus. Ya, zikir itu bukan tujuan akhirnya. Ya, tujuan akhirnya adalah menegakkan agama Allah. Ya, menegakkan syiar. Ya, menjalankan fungsi sebagai khalifah fil ard. Kalau udah tenang, lari lagi. Kalau udah capek, istirahat lagi gitu ya. Habis istirahat, lari lagi gitu ya. Berjuang lagi, mujahadah lagi. Ya, makanya zaman di barisan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu ada ulama-ulama tarekat. Zaman sekarang kalau kita dengar tarekat, nggak ada tarekat yang ngajarin jihad, aneh gitu. Zaman dulu pemimpin tarekat jihad semua. Kita dengar istilah nama Syekh Umar Mukhtar. Umar Mukhtar itu dulu pernah dibikin film ya, Lion of the Desert ya. Umar Mukhtar itu ulama Libya yang melawan Mussolini. Ya, melawan diktatornya Italia zaman Perang Dunia Kedua, ya. Dan dia pemimpin tarekat As-Sanusiyah. Ya, tarekat tuh tasawuf yang malamnya mereka beribadah, zikirnya ribuan kali gitu ya. Nah, justru yang kayak begitu yang jadi mujahid. Ya, kenapa? Ya, mereka banyak berjihad itu ya, banyak berzikir ya supaya kuat berjihad. Zaman sekarang banyak berzikir supaya apa? Supaya berzikir terus gitu ya. Gak ngapa-ngapain, gak mikirin negara, gak mikirin Palestina, gak mikirin dunia Islam. Ya, kerjanya ngapain? Zikir aja terus. Ingat Allah gitu ya. Ya, gitu bukan itu tujuannya. Tujuan kita jadi khalifah fil ard, ngeberesin dunia ini. Ya, jadi kalau nggak sampai ke situ, nggak sampai tujuan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cuma sampai sini dulu. Inilah sedikit gambaran tentang stoikisme dan mungkin catatan terakhir adalah ya untuk kedepannya ya. Nanti kalau ada pemikiran-pemikiran lain lagi perlu diingat pemikiran manusia tuh nggak mungkin semuanya salah, tapi juga nggak mungkin semuanya benar. Ya, pemikiran manusia tanpa dibimbing oleh wahyu nggak mungkin semuanya benar, nggak mungkin semuanya salah. Ya, jadi kita nggak perlu kagetan terus gitu ya kalau tiba-tiba ada pemikiran yang baru lagi ya. Langsung kita jadi pengikutnya gitu ya, jangan kayak begitu. Ya, mari kita kritisi. Ada yang baik dari stoikisme, ada yang bisa diambil. Ya, tapi orang Yunani juga bangsa yang sama kayak kita gitu ya. Ada orang baiknya, ada yang nggak benernya juga ada. Ada yang diomongin tapi nggak dikerjain, ada. Ya, sama sajalah seperti yang lain. Fadal. Baik, alhamdulillah sudah kita lewati kajian pada kesempatan subuh kali ini. Tentang bagaimana pemikiran stoikisme. Tadi saya pikir stokisme, saya juga gudang. Stokis, makanya MLM. Jadi tadi satu hal yang penting adalah kalau kamu mau belajar filsafat, maka pelajari dululah sejarahnya gitu kan. Filsafat Yunani, pelajari sejarah Yunani. Tapi menurut saya, sependek pengetahuan saya yang dapat, ini pesan untuk orang-orang yang menganut filsafat stoikisme. Satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, jika dunia ini berharga, maka Allah tidak akan memberikan seteguk pun air kepada kalian yang kafir kepada Allah. Nah, itu aja. Baik, sebelum kita makan bubur yang panas, barangkali ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Silakan para jamaah yang mau bertanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kisah stoikisme ini hampir atau filsafat itu kan kalau kita lihat ya bersamaan dengan kalau di tempat lain itu kalau lihat umurnya itu sama dengan berkembangnya agama Yahudi kali ya. Ya sekitar sebelum Nabi Isa kan, sebelum Masehi ya. Nah, dan kalau kita lihat di belahan dunia lain juga banyak yang mirip begini. Contohnya di Cina misalnya ada Konghucu, India, Hindu, Buddha, semuanya berprinsip hampir sama. Yang penting berbuat baik gitu. Cuman mereka sayang tidak tersentuh dengan agama gitu. Ujung-ujungnya nggak ada Tuhannya tapi berbuat baiknya sama gitu. Apakah ini mungkin dari atasnya dari Nabi Adamnya tuh udah ada bahwa manusia itu syariatnya tuh harus berbuat baik. Cuman untuk menyentuh Allahnya itu seperti apa gitu.
Nah jadi pertanyaan saya, kenapa gitu? Jadi Nabi Rasul itu di tempat tertentu aja gitu? Apakah mereka juga tersentuh tapi kita tidak tahu gitu? Ya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz pendapatnya barangkali. Ya, jawaban pastinya wallahu misawab. Yang jelas begini, Nabi itu yang wajib diketahui 25. Sementara Nabi totalnya menurut Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih yang tidak diperdebatkan oleh siapapun 124.000. Jadi kalau ada yang nanya ada nggak Nabi di India? Maybe, mungkin, wallahu misawab, mungkin aja 124.000. Yang kita hafal cuma 25. Ya, jadi sisanya di mana tuh? Bisa jadi di mana-mana ada gitu ya. Bisa jadi di Yunani ada, di Romawi ada, barangkali saya nggak tahu ya. Jadi jawabnya ya wallahu misawab ya. Nah, yang pasti semuanya dari Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi nggak ada bangsa satupun yang tidak kenal Nabi. Ya, kenapa? Minimal banget Nabi Adam alaihissalam ya. Dan kita sebenarnya ini semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh semuanya dibersihkan ya, bangsa-bangsa itu dibersihkan. Jadi semua itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya, semua itu dari garis keturunan Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Nah ya pasti mereka mewarisi pemikiran ya, makanya pemikiran manusia itu pasti ada benernya gitu, karena pasti sumbernya itu ada yang benar gitu ya, nggak mungkin semuanya salah gitu ya, karena nenek moyang mereka pasti pernah ngajarin sesuatu yang benar. Ya, nggak ada orang salah sama sekali total itu nggak ada gitu. Pasti adanya bisa kita pelajari dari orang lain. Ya, dari orang ateis pun kita bisa belajar. Ya, cuma belajar apanya gitu ya. Pasti ada lah bisa kita pelajari. Itu satu. Kedua, akal manusia juga bekerja. Dia juga nangkep sunatullah. Walaupun dia nggak menyebutnya sebagai sunatullah, tapi semua orang sadar ada sunatullah. Ya, sunatullah itu penyebab kenapa orang belajar sejarah. Ya, orang belajar sejarah tuh nggak perlu muslim kan. Ya, banyak orang nggak muslim pun belajar sejarah. Kenapa? Karena dia sadar ada sunatullah, ada apa ya? Ada kesamaan antara dulu sama sekarang. Walaupun banyak perbedaan, tapi ada kesamaan. Kenapa manusia dari zaman dulu sampai sekarang reaksinya ada yang mirip-mirip gitu ya? Ada marahnya, ada tersinggungnya, ada sedihnya, ada balas dendam. Ya, nah, itu suatu feature yang sama dari manusia. Ya, artinya fitrah manusia sama, sunatullah sama, dan akal manusia nangkep gitu. Ya, oleh karena itu jangan heran kalau pemikiran banyak mirip-miripnya juga, ya, banyak mirip-miripnya ya. Walaupun dia ini orang nggak tersentuh sama agama Islam, kok ternyata pemikirannya sama kita ya. Dalam hal ini, ya make sense. Itulah manusia. Ya, orang Barat suka mengatakan orang-orang suku primitif itu nggak beradab. Nyatanya mereka juga punya sistem kekeluargaan sendiri. Ya, justru kadang-kadang mereka lebih guyup ya, gitu ya. Yang orang Barat bilang nih suku primitif nih di Amazon nggak pakai baju, iya nggak pakai baju, tapi nggak ada di antara mereka saling mencuri misalnya gitu ya. Mereka punya moral juga, ya. Kenapa? Ya mereka manusia, ya akalnya dipakai juga gitu ya. Nah, kalau Buya Hamka dulu pernah mengatakan bahwa setiap bangsa akan bikin kebudayaannya sendiri. Bangsa yang ateis pun bakal bikin kebudayaannya juga. Ya, nggak mungkin kebudayaan itu salah total ya, sebagaimana nggak mungkin juga benar semua gitu ya. Yang meluruskan itu adalah wahyu ya, disitulah Allah mengirimkan nabi dan rasul gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam gitu ya, misalnya ya, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus kepada kaum yang bikin patung ya, patung orang-orang soleh ya, mereka tahu itu orang-orang soleh, dan ketika bikin patung itu mereka nggak ada niat menyembah ya. Begitu sekian generasi tiba-tiba lama-lama disembah. Nah, begitu disembah itu diturunkanlah Nabi, diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan. Ya, meluruskan nggak boleh nyembah berhala gitu ya. Ini aslinya orang soleh doang ya. Kita bikin ini aslinya bukan buat menyembah gitu ya. Nah, itulah jadi ketika udah bengkok dilurusin lagi, bengkok dilurusin lagi, bengkok dilurusin lagi ya. Nah, sampai nabi yang terakhir ya, nabi terakhir diturunkan bukan hanya nabinya saja, tapi dengan wahyunya yang sempurna, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran plus Al-Hadis, kalau kata Rasulullah SAW, kalau dua-duanya dipegang kita nggak bakal sesat gitu ya. Nah, itulah. Fadal. Baik, ada lagi di antara para jamaah yang ada di sini di media Al-Ikhlas Channel ada yang bertanya atau tidak? Belum. Ada lagi di antara. Baik, satu pertanyaan terakhir dari saya Pak Ustadz. Tadi kan kalau saya pernah baca itu sejarah-sejarah Yunani itu ada dewa ini, dewa itu dan sebagainya. Apakah itu tokoh
fiktif, maksudnya seperti kita dongeng-dongeng, atau memang ada pelakunya sehingga itu menjadikan rujukan atau sanad orang-orang Yahudi atau Romawi atau Yunani menjadi dasar pemikiran? Ya, itu ide yang bagus karena mereka pun berpikir begitu. Jadi begitu, jadi kalau kita bicara mitologi Yunani, Zeus, kemudian kita bicara tentang Odysseus, tentang perang Troya, ya, itu zamannya orang Yunani masih percaya sama mitologinya, masih percaya sama Zeus, dewa Apollo, Athena, itu ya, itu zaman dulu. Nah, di akhir zaman itu muncullah para filsuf. Para filsuf ini yang mulai kritis berpikir, emang iya Tuhan ada yang kayak begitu? Emang mungkin ceritanya kayak begitu? Nah, baru mereka berfilsafat, ya, baru mulai akalnya jalan gitu ya. Nah di di zaman ketika para filsuf itu muncul, saya lupa nama filsufnya siapa, Anaximander apa siapa ya, saya lupa. Ada seorang filsuf generasi awal yang pertanyaannya begini, bukan pertanyaan, dia bikin pernyataan, statement ya. Dia bilang gini, kalau sapi dan kuda bisa melukis dan bikin patung, pasti dia bikin patung dan bikin lukisan dewanya bentuknya seperti sapi dan kuda juga. Artinya apa? Artinya kayaknya nggak ada Zeus kayak begitu. Kayaknya kita yang berbuat kayak begitu, lalu kita bikin seolah-olah dewa kita pun kayak begitu. Artinya Tuhan itu diciptakan supaya menjustifikasi dirinya sendiri. Nah sekarang anak-anak muda ateis zaman sekarang mengcopy paste omongan kayak begitu. Dia bilang sebenarnya Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan. Ya, ada yang pernah nanya ke saya gitu, Ustaz, yang benar Allah menciptakan manusia, yang manusia menciptakan Allah. Ya, saya bilang kalau itu ungkapan para filsuf yang mempertanyakan, kok Tuhan kayak kita sih? Ya, tapi kan Tuhan kita nggak kayak kita. Saya bilang, Allah nggak sama dengan kita. Ya, kita susah memaafkan, Allah susah nggak memaafkan? Allah suka memaafkan, bukan susah. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau suka memberikan maaf. Ya, jadi Allah suka memaafkan. Kalau manusia kadang-kadang susah. Kenapa? Karena manusia punya beban. Ya, misalnya Rasulullah SAW susah memaafkan yang membunuh Hamzah. Kenapa? Karena dekat sekali dengan beliau dengan Hamzah. Sahabat dekat saya dibunuh, dihancurkan kayak begitu jenazahnya. Gimana saya bisa memaafkan pelakunya? Itulah manusia. Tapi Allah kan gak dirugikan. Ya, apakah Allah rugi dengan maksiat kita? Enggak. Maka begitu kita pengen taubat, Allah pasti nerima dengan mudah. Allah gak kayak manusia. Ya. Nah, orang filsuf dulu berpikir begitu. Jangan-jangan kita menciptakan Tuhan. Karena Tuhan tuh kok persis kayak kita gitu ya. Zeus memperkosa, kita juga kayak begitu kalau perang. Ya, kelakuannya kayak begitu. Kita merampok, kita berkonspirasi, kita menipu. Lah kok Zeus sama kayak kita? Makanya dia berpikir begitu. Kayaknya kita menciptakan Tuhan, bukan Tuhan menciptakan kita. Tapi kalau ditanyakan kayak gitu kepada Islam, gak make sense. Kenapa? Karena Allah gak sama dengan kita. Ya, gimana kita ngarang sesuatu yang gak sama dengan kita, dengan yang kita jumpai? Gak bisa. Ya, kisah fiksi itu gak ada yang benar-benar fiksi, itu gak ada. Fiksi itu pasti terinspirasi dari peristiwa-peristiwa nyata. Sepotong dari sini, sepotong dari situ, sepotong dari pengalaman hidup, sepotong dari cerita orang lain. Pastilah ya, fiksi itu nggak ada yang benar-benar fiksi. Ya, manusia itu nggak bisa membuat sesuatu yang nggak pernah ada. Ya, antum membayangkan seseorang, bayangin seseorang di kepala kita. Itu pasti elemen-elemennya dari yang pernah Anda lihat. Ya, kita membayangkan kita pengen punya rumah kayak apa ya? Pasti yang kita pernah yang dalam bayangan kita adalah potongan-potongan dari rumah yang pernah kita lihat. Kita nggak bisa membayangkan rumah yang nggak pernah kita lihat. Ya, maka kalau tiba-tiba muncul Allah dengan karakter yang nggak sama dengan yang lain, itu bukan hasil rekaan imajinasi. Imajinasi kita cuma bisa merekonstruksi apa yang pernah kita lihat. Ya, yang nggak pernah kita lihat kita nggak bisa bayangin. Ya, nggak bisa. Ya, makanya surga digambarkan sebagai jannah. Ya, ada pohon-pohon, sungai mengalir di bawahnya. Tapi bisa bayangin pohonnya nggak? Susah. Ya, pohonnya surga tuh zawata afnan, pohon yang satu pohon buahnya bermacam-macam. Nggak bisa kita bayangin, susah. Ya, bakal sama persis kayak pohon di dunia nggak? Nggak, jelas enggak. Ya, jadi kita nggak punya bayangan persis, itu nggak bisa. Ya, dengan surga aja nggak bisa bayangkan, apalagi dengan Allahnya. Ya, jadi
Allah udah pasti bukan hasil rekaan manusia. Ya, udah pasti karena dia lain dari yang lain, dia beda dari yang lain, sifatnya beda dengan yang lain, gak sama dengan yang lain. Gak bisa manusia mengarang ya suatu karakter yang namanya Allah, gak bisa. Kalau Zeus bisa gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya Allah misawab gitu ya, nggak tahu ya. Apakah Zeus tuh pernah ada manusia kayak begitu, Hercules pernah ada nggak manusia kayak gitu. Tapi yang jelas ada filsuf yang pernah mempertanyakan hal yang sama. Ya, jangan-jangan dulu juga ada orang kayak begitu. Makanya kita bikin cerita kayak begitu, ya. Karena mereka bisa bayangkan manusia tuh kayak begini, ya dewanya kayak begitu juga. Ya, itulah absurdnya mitologi Yunani. Ya, tapi kan nggak sama dengan sistem dengan tauhidnya Islam. Ya, betul. Baik, insyaallah, alhamdulillah sudah kita lewati kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman sehingga menambah gairah kita untuk beramal soleh. Hati-hati dengan dasar pemikiran kalau itu jadi jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kalian akan menjadi dewa di Yunani. Udahlah, belajar sirah nabawi aja, nggak usah belajar falsafah. Simpulannya nggak bisa lebih jauh lagi. Kejauhan falsafah kejauhan. Kalau kalian berjauh dari Rasul dan Allahnya, udah. Baik, kita akan tutup perjumpaan kali ini karena dibanggakan di depan para malaikat, maka kita akan berdoa semoga doanya langsung dikabul apapun pada kesempatan pagi ini. Silakan Pak Ustaz. Ya, kita awali doa kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wa muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma al'an kafaratal yawlidina sunana sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para jamaah di Masjid Al-Ikhlas dan pemirsa media Ikhlas Channel. Terima kasih banyak sudah menyimak. Hidup hanya bukan sekadar di dunia, tapi ada kehidupan yang lebih kekal nanti di sana. Beruntung bagi orang yang mendengarkan, beruntung pula bagi orang yang menyampaikan, tapi jauh lebih beruntung bagi orang yang mengamalkannya. Sempurnakan dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur panas sudah siap, silakan Pak. Aneka satenya juga ada nih.